bangsa dengan cara Petapa Gotama pergi ke hutan mangga di dekat kota Anumbia. Petapa Gotama duduk bermeditasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, Petapa Gotama pergi ke kota Rajagaha yang merupakan ibu kota kerajaan Magadha. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Bimbisara. Ketika Petapa Gotama memasuki kota dan menerima dana makanan, semua orang terkesima dan takjub akan pembawaan dari Petapa Gotama yang begitu tenang dan damai. Orang-orang pun membicarakannya. Bahkan ada yang berkata bahwa petapa itu adalah dewa yang diutus ke bumi. Desas-desus berita tersebut membuat penasaran sang raja, dan beliau mengutus pengawal untuk mencari keberadaan petapa tersebut. Setelah menerima dana makanan, Petapa Gotama kemudian menatap seluruh makanan yang ada di dalam mangkuk patainya bercampur menjadi satu, dan dalam hati Petapa Gotama merenung. Dulu aku hanya makan makanan yang lezat, dan sekarang aku melihat makanan seperti ini. Sebagai seorang petapa, apakah layak aku mengeluh? Makanan ini hanya sebagai penumpang kehidupan. Saat Petapa Gotama sedang makan, pengawal kembali ke kerajaan dan melaporkan kepada Raja Bimbisara. Raja Bimbisara kemudian ingin bertemu langsung dengan Petapa Gotama. Pengawal, di mana petapa itu sekarang? Mari bawa saya ke sana untuk menunggunya. Sesampainya di hadapan Petapa Gotama, Raja Bimbisara begitu kagum dengan penampakan keagungan Petapa Gotama. Raja kemudian duduk di hadapan Petapa Gotama dan mulai bertanya. Wahai petapa, engkau nampak begitu agung dan mulia. Sebenarnya siapakah dirimu? Apakah engkau adalah dewa? Raja yang agung, saya bukanlah dewa. Saya hanya manusia biasa yang memutuskan untuk hidup meninggalkan keduniawian. Jika engkau merupakan manusia biasa, dari manakah asalmu? Dari penampilan fisikmu, engkau bukanlah tampak seperti manusia. Saya adalah putra mahkota dari kerajaan Kapilawatu. Ayah saya bernama Raja Sudodana. Saya berasal dari keluarga Sakya dengan marga Gotama, dan nama saya adalah Siddhartha Gotama. Petapa, aku adalah Raja Bimbisara dari kerajaan Magadha. Kerajaan yang sangat luas dan besar. Jika engkau bersedia, aku akan memberikan sebagian dari kerajaan ini untukmu, dan engkau bisa menjadi raja di kerajaan tersebut. Raja, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi maaf bahwa engkau telah salah menilai. Saya menjadi petapa bukan karena perebutan kekuasaan atau kehancuran kerajaan. Di Kapilawatu, saya adalah putra mahkota, pewaris tunggal kerajaan. Dan kenapa engkau memutuskan untuk menjadi petapa? Saya menjadi petapa untuk mencari obat bagi penderitaan semua makhluk, cara untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Baiklah, petapa, jika itu sudah menjadi tekadmu. Namun, ada satu permintaan kepadamu. Jika nanti engkau telah mencapai pencerahan dan menemukan ajaran tersebut, datanglah kembali ke Rajagaha untuk mengajarkan ajaranmu kepadaku dan seluruh rakyat di kerajaan Magadha. Baiklah Raja, saya berjanji, dan saya juga mohon izin saat sang surya telah muncul, saya akan meninggalkan tempat ini
untuk melanjutkan pertapaanku. Raja Bimbisara pun kembali ke ibu kota Rajagaha, dan Petapa Gotama melanjutkan perjuangannya untuk mencapai pencerahan. Bersamaan dengan Petapa Gotama dalam pertapaan untuk mencapai pencerahan, Raja Bimbisara memerintah kerajaan Magadha dengan bijaksana dan didampingi oleh istri yang sangat cantik jelita bernama Ratu Kosala Dewi yang sedang mengandung. Dalam kehamilan tersebut, Ratu Kosala Dewi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat aneh. Setiap hari, Ratu selalu memiliki keinginan untuk menghisap darah dari tangan Raja Bimbisara. Raja, kenapa selama kehamilan ini setiap hari saya selalu ingin meminum darah dari tubuhmu? Apakah ini satu petanda buruk untuk anak kita? Aku merasa takut dengan kebiasaan ini. Bagaimana ini, Raja? Tenanglah ratuku, ini mungkin hanyalah bawaan dari bayi yang ada dalam kandunganku. Besok saya akan mengundang seseorang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kebiasaan ini. Keesokan harinya, datanglah beberapa brahmana dan peramal ke istana untuk mengetahui keanehan dari perilaku Ratu Kosala Dewi. Dan salah satu dari peramal yang cukup terkenal berkata, Raja, anak yang ada dalam kandungan ratu telah membawa dendam dari kehidupan sebelumnya atas tindakan yang engkau lakukan kepada seorang petapa. Saat anak ini lahir, maka kelak akan menjadi sebab untuk kematianmu. setelah kehamilan yang cukup, tibalah pada kelahiran anak dari Raja Bimbisara dan Ratu Kosala Dewi. Pada saat kelahiran anak tersebut, terjadi peristiwa yang menggemparkan di ibu kota kerajaan. Seluruh senjata yang ada di ibu kota kerajaan bergetar, sehingga menghasilkan suara gemuruh seperti tumpah yang diiringi dengan darah. Ketika upacara pemberian nama, Raja Bimbisara memberi nama Ajapasatu yang berarti musuh yang dilukai. Di tempat lain, tepatnya di Budaya, Petapa Gotama telah mencapai pencerahan menjadi Buddha dan telah memiliki banyak siswa atau para biku. Di antara para biku terdapat biku yang dulunya adalah petapa yang sangat terkenal. Mereka adalah 3 Kasapa bersaudara. Buddha Gotama yang dulu pernah berjanji kepada Raja Bimbisara kemudian memutuskan untuk menepati janjinya dengan pergi menuju kota Rajagaha. Raja dan para menteri menyambut kedatangan Buddha dan para muridnya. Saat perjumpaan tersebut, beberapa menteri memiliki keraguan atas pencapaian kebudayaan dari Buddha karena melihat bahwa di samping Buddha ada Mahakasapa. Menteri itu dalam hati berkata, Ini sebenarnya yang guru dan murid siapa? Apakah Gotama yang menjadi murid dari Mahakasapa atau Mahakasapa yang menjadi murid Gotama? Tiba-tiba, tanpa mendengar perkataan dari siapapun, Mahakasapa meminta izin kepada Buddha.
Bagawa, izinkan saya berbicara untuk menghilangkan keraguan dari raja dan para menterinya. Raja dan para menteri, izinkan saya untuk menjelaskan atas keraguan dari kalian semua. Saya adalah murid dari Sang Bagawa Buddha Gautama. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mahakasapa, Raja kemudian mengundang Buddha dan para biku ke istana. Di istana, Buddha kemudian membabarkan dhamma dan Raja serta para menteri mencapai tingkat kesucian setambah.
diri untuk melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang raja dan seluruh penghuni istana kepada para sangka. Pelimpahan jasa ini dapat diterima oleh para leluhur dan makhluk hidup yang berhubungan karma dengan kita, sehingga para makhluk dapat menerima manfaat dan kebahagiaan. Sayangnya, ketika pelimpahan jasa, raja kurang konsentrasi sehingga tidak mengikuti pelimpahan jasa dengan baik. Ada apa, Raja? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak, Bagawa. Saya hanya merasa kurang enak badan. Pada malam harinya, ketika raja sedang tidur, dia bermimpi didatangi makhluk-makhluk halus dan mengganggu tidurnya. Makhluk-makhluk ini berwajah menyeramkan dan seolah-olah memiliki kemarahan terhadap Raja Bibisara.
Buddha, aku telah bermimpi yang aneh tadi malam. Seolah-olah banyak makhluk halus yang datang kepadaku dengan gemetar. Petanda apakah yang berbau Buddha? Raja Bimbisara, mereka adalah para leluhur dan kerabatmu pada berbagai kehidupan yang lampau, yang menunggu engkau untuk melakukan pelimpahan jasa bagi mereka. Karena dengan pelimpahan jasa yang Raja lakukan akan menolong para makhluk peta tersebut untuk terbebas dari penderitaan. Mereka marah karena engkau tidak melakukan pelimpahan jasa bagi mereka. Akhirnya, Raja Bimbisara kemudian kembali melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa bagi para leluhurnya. Dan para makhluk-makhluk peta pun terbebas dari kelahirannya di alam peta dan lahir di alam yang berbahagia. Setelah itu, Raja Bimbisara berkata kepada Buddha, Wahai Buddha, di manakah tempat untuk sang Buddha berdiri yang tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan penduduk, yang mudah dikunjungi oleh para pengikutnya, yang tidak berisik pada siang dan malam hari, dengan udara yang bersih dan cukup untuk menunjang dan menjauhkan diri dari keramaian. Tidak jauh dari sini ada sebuah hutan bambu yang cukup sunyi dan cocok untuk bermeditasi. Saya akan mempersembahkan hutan itu untuk Buddha dan Sang. wihara ini kemudian dikenal dengan Weluwana Arama atau wihara hutan bambu. Demikianlah kisah dari salah satu raja yang terkenal akan bakti dan keyakinan terhadap Trirata. Beliau adalah Raja Bimbisara.